Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahel Pratama akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Stok dan Pendukung Keputusan Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan di RSUD Lubuk Basung menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang. Pengadaan obat dan alat kesehatan merupakan salah satu proses krusial dan dalam operasional rumah sakit. Namun di RSUD Lubuk Basung, proses ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu berdasarkan perkiraan subjektif petugas farmasi tanpa didukung oleh sistem yang terstruktur dan berbasis data. Kondisi ini menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, terjadi overstock atau kelebihan stok yang menyebabkan obat kedaluarsa sebelum sempat digunakan dan berujung pada kerugian finansial bagi rumah sakit. Yang kedua yaitu out of stock. Out of stock terjadi yang secara langsung mengganggu pelayanan kesehatan kepada pasien. Yang ketiga yaitu tidak adanya sistem berbasis data membuat proses pengambilan keputusan pengadaan menjadi tidak terstruktur. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengusulkan solusi berupa sistem informasi manajemen stok yang diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan atau SPK menggunakan metode Tsukamoto. Metode ini akan mengolah data persediaan dan permintaan untuk menghasilkan rekomendasi jumlah pengadaan yang lebih akurat dan terukur. Selanjutnya itu masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengadaan obat dan alat kesehatan dilakukan di RSUD Lubuk Basung saat ini dan apa kendala yang dihadapi dalam pengambilan keputusan terkait penentuan jumlah kebutuhan persediaan. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Fuji Tsukamoto dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk memprediksi dan menentukan jumlah kebutuhan pengadaan obat dan alat kesehatan di RSUD Lubuk Basung secara akurat dan terukur. Yang ketiga, bagaimana hasil penerapan sistem pendukung keputusan berbasis metode Fuji Tsukamoto dapat membantu pihak manajemen RSUD Lubuk Basung dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengambilan keputusan pengadaan obat dan alat kesehatan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis proses dan permasalahan pengadaan obat di RSUD Lubuk Basung. Yang kedua, merancang dan menerapkan metode Fuji Tsukamoto sebagai dasar inferensi SPK pengadaan. Yang ketiga, membangun prototipe SPK yang menghasilkan rekomendasi pengadaan secara otomatis. Yang keempat, mengevaluasi akurasi dan efektivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu masuk ke landasan teori. Sebelum masuk ke metode penelitian, saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang mendukung penelitian ini. Yang pertama yaitu sistem informasi adalah prosedur yang terdiri dari manusia, teknologi, dan prosedur kerja yang berfungsi memproses dan menyebarkan informasi guna mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, SPK atau sistem pendukung keputusan adalah sistem yang mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan secara objektif dan berbasis data. Yang ketiga yaitu manajemen persediaan, merupakan fungsi untuk menjaga dan mengatur stok agar ketersediaan barang atau obat selalu optimal, tidak kurang dan tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu inti dari penelitian ini adalah metode Fuji Tsukamoto yang memiliki alur proses inferensi sebagai berikut. Yang pertama, tahap input, yaitu data persediaan atau stok aktual dan data permintaan atau demand. Kedua, tahap fusifikasi, di mana nilai CRIPS atau nilai pasti tersebut diubah menjadi derajat keanggotaan fusi, misalnya kategori rendah atau tinggi. Ketiga, tahap inferensi if then, yaitu dengan tuturan if stok sedikit and permintaan tinggi dan pengadaan banyak. Yang artinya jika stok sedikit dan permintaan tinggi, maka pengadaannya banyak. Keempat, tahap diversifikasi, menggunakan metode Weighted Average dengan rumus Z sama dengan jumlah dari alpha I dikali ZI dibagi jumlah alpha I, sehingga menghasilkan nilai output yang crisp atau pasti. Dan terakhir, tahap output, berupa rekomendasi jumlah pengadaan obat dan alat kesehatan yang optimal. Selanjutnya masuk metode penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui 8 tahapan kerangka penelitian, yaitu identifikasi masalah, penelitian pendahuluan, pengumpulan data, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem, dan kesimpulan. Dalam tahap pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik.
Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pengadaan dan pengelolaan persediaan di RSUD Lubuk Pasung. Kedua, wawancara dengan petugas farmasi dan manajemen logistik rumah sakit terkait prosedur dan permasalahan pengadaan yang selama ini terjadi. Ketiga, studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan laporan persediaan bulanan, catatan penggunaan, serta rekap pengadaan dalam periode tertentu. Adapun lokasi penelitian ini adalah RSUD Lubuk Pasung, Jalan Muhammad Hatta, Padang Baru, Lubuk Pasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu analisis sistem dan variabel Fuji Tsukamoto. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa permasalahan pada sistem yang berjalan saat ini, antara lain ketidakakuratan dalam penentuan jumlah kebutuhan pengadaan, resiko overstock yang menyebabkan obat kedaluarsa dan kerugian finansial, resiko out of stock yang mengganggu pelayanan pasien, penentuan yang masih bersifat subjektif tanpa perhitungan terstruktur, serta belum adanya sistem pendukung keputusan yang objektif. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menetapkan variabel dan himpunan Fuji Tsukamoto sebagai berikut. Input pertama adalah Fuji persediaan atau stok dengan 3 himpunan Fuji, yaitu sedikit, sedang, dan banyak, menggunakan fungsi keanggotaan linear berupa kurva monoton naik dan monoton turun. Input kedua adalah jumlah permintaan atau demand dengan himpunan Fuji rendah, sedang, dan tinggi yang juga menggunakan fungsi keanggotaan linear yang serupa. Outputnya adalah jumlah pengadaan atau order dengan himpunan Fuji sedikit, sedang, dan banyak yang kemudian didefusifikasi menggunakan metode weighted average. Sebagai contoh, aturan if then yang digunakan jika stok sedikit dan permintaan tinggi maka pengadaannya banyak. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional dan pengujian sistem. Sistem yang akan dibangun memiliki 8 kebutuhan fungsional utama, yaitu input data persediaan, input data permintaan, proses fusifikasi untuk mengubah nilai CRIPS menjadi derajat keanggotaan Fuji, proses inferensi dengan menerapkan aturan if then, proses defusifikasi untuk menghitung output rekomendasi menggunakan weighted average, output rekomendasi jumlah pengadaan secara otomatis, fitur manajemen data bagi admin untuk mengelola data master obat dan aturan Fuji, serta fitur laporan untuk menghasilkan laporan rekomendasi dalam format cetak. Selanjutnya, sistem ini akan diuji melalui beberapa tahap pengujian lokal pada server localhost menggunakan SAMPP, pengujian online melalui akses jaringan internet untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik, pengujian website mencakup seluruh menu seperti login, input data, perhitungan Fuji, dan laporan, pengujian antarmuka untuk memastikan tampilan intuitif dan mudah digunakan oleh petugas, serta pengujian akurasi yaitu memvalidasi hasil perhitungan sistem Fuji dibandingkan dengan perhitungan manual. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan harapan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah proses pengadaan obat di RSUD Lubuk Pasung yang masih konvensional dan rentang terhadap kondisi overstock maupun out of stock. Solusi yang diusulkan adalah sistem informasi manajemen stok yang diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan berbasis metode Fuji Tsukamoto. Prosesnya mencakup tahapan fusifikasi, inferensi if then, defusifikasi dengan weighted average hingga menghasilkan rekomendasi pengadaan. Dari sisi implementasi, sistem ini akan dibangun berbasis web menggunakan PHP, MySQL, dan SAMPP dengan antarmuka yang mudah digunakan oleh petugas farmasi. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah proses pengadaan obat dan alat kesehatan yang lebih akurat, objektif, dan terukur sehingga dapat mengurangi kerugian akibat stok yang tidak optimal, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangan stok. Baik, segitu saja presentasi kali ini. Maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.